Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Suara Hati dari Jaif dan dulur-dulur RKSP Majaya FM, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali sudah memberikan waktu bagi kita, kesehatan bagi kita untuk bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di program Hikmah Petang dan Suara Hati dan Jaif. Seperti biasa saya tidak sendirian, ditemani oleh sahabat kita, insya Allah guru kita, kakak kita, CS kita kalau saya mah ya, dai kita, wah serba kita ini semua, Kang Dani Java Jaif. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Kang Raka sehat selalu. Alhamdulillah. Ini hari yang sangat berbahagia ini. Ya. Saya pribadi sangat bahagia. Ya, karena saya dapat endorse. Iya, kita kok gaya begini kan pakai jas bergaya begini. ini. Bergaya. Petang-tang peteng-teng ini. Petang-teng gayanya dalam rangka apa ini kita? Aduh, dalam rangka apa ya? Kalau Kang Dani mah jelas ya, sahabat, barusan juga habis diundang Pak Jenderal sepertinya ya. Pakai jas cocok. Kalau saya kebetulan nggak duduk saja yang ada di mobil Kang Dani itu ya. Alhamdulillah ya, Kang. Ya ini memang dalam rangka Hari Kemerdekaan, harus gaya ya. dong. Sebenarnya ada momen nanti ya acara ya. Iya, 17 Agustus. Insyaallah. Ya sahabat dan dulur RKSB, ini menarik memang, bisa dikatakan bahasan kita kali ini tidak juga disebutkan dadakan sih Kang. Karena memang saya teh kadang-kala tipe orang yang suka jadi atel kan, kalau gitu. Kalau ada sesuatu hal yang anggaplah itu nyeleneh ya, bisa jadi judul ini juga kontroversi nih kan. Iya. Tolong luruskan lah nanti ya. Jadi luar biasa di bulan Agustus ini kan ada momen yang sangat bersejarah bagi negara kita ya, Indonesia. Tanggal 17 Agustus kita sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah ini ke-77. Nah, dari angka 17 juga, punten ya, kita teh diingatkan terus Kang oleh Allah Subhanahu wa taala teh Kang. Dengan tadi salat 5 waktu Kang. Pami etang-etang, kalau saya hitung-hitung rakaatnya 17 Kang. Betul. Lalu juga ada momen Kang turunnya Al-Qur'an. Ya, 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ya punten Kang, saya mah orang polos aja lah. Mungkin Kang nanti bisa bantu kita discuss sharing tentang tanda kutip ya Kang, tanda petik ya. Jadi di balik angka 17 itu Kang. Ini mah biasa aja mungkin Kang, kebodohan saya aja. Ya tolong luruskan Kang. Maksudnya bukan kita akan bukan mau membedah tentang sesuatu yang mitos lain, enggak lah gitu ya. Tetapi mungkin ada pandangan-pandangan lain Kang. Bangga Kang. Silahkan Kang Dani. Iya, bangga Kang Raka nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kang Raka, wah itu mah keren, apa temanya teh 17 gitu. Saya teh juga Kang, saya juga lahir tanggal 17. Masya Allah, asli kan? 17 September. September itu bulan ke-9. Bulan ke-9 di penanggalan Hijriah itu apa? 9. Ya. Ramadan. Jadi 17 Ramadan tadi bertepatan dengan turunnya nuzulul Quran. Dan 17 Ramadan bertepatan dengan lahirnya Dani Sepriyatna Gumilar. Pantesan September, Sepriyatna. Sepriyatna September gitu. Ini kebetulan apa gimana ya kan? Jadi Priyatna itu seorang anak laki-laki yang cakep, yang kasnukase priayi gitu ya, yang bertata berakhlak baik. Cita-cita eta teh doa nami teh. Yang lahir di bulan September gitu, maksud nama Sepriyatna teh. Jadi angka 17 bagi Kang Dani apa itu? Nah, angka kelahiran berarti. Angka kelahiran buat saya mana Kang? Saya juga kalau misalnya ya tidak diinikan, saya melihatnya bahwa angka-angka penanggalan itu di dalam Islam mah dekat sekali dengan kehidupan keislaman umat muslim gitu ya. Karena dimulai diciptakannya langit dan bumi dalam 6 masa ya, di dalam sama Allah itu. Nah, Allah menciptakan hitungan bulan itu sebanyak 12 bulan. Jadi angka-angka itu kan sudah dekat. Misalnya lagi Allah
orang-orang Islam, orang-orang yang benar-benar bertekad untuk memperbaiki dirinya, ada batas tenggat waktunya, Kang, di usia 40. Ya bisa. Jadi Kang, sanatan qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakalati wa balagha arba'ina, saat mereka berusia 40 tahun, kemudian mereka pun berdoa kepada Robnya, berikanlah keberkahan atasnya. Jadi angka itu teh dekat dengan kehidupan orang muslimah. Bukan sesuatu yang asing. Bukan suatu yang asing. Sangat familiar. Sangat familiar, dan itu sebagai bukan dipercaya untuk ini itu tidak. Tidak seperti orang-orang jahiliyah yang mempercayai bahwa kalau tidak misalnya ya tanggal 3 setiap bulannya saya nggak mau berusaha, nggak mau membuka usaha, atau nggak mau campur sama istri, atau nggak mau kalau nggak tanggal itu. Ada yang seperti itu, Kak? Ada. Bahkan sampai misalnya ya ke hari juga ada, misalnya hari ketiga, pokoknya hari ketiga itu apa, tergantung dari mana kita mengini, misalnya Rabu gitu. Pokoknya kalau nggak Rabu atau setiap hari Rabu saya tidak mau keluar rumah. Oh. Ya karena, nah padahal dia teh orang penting, tetapi karena kepercayaannya itu, Kang, jadi cenderung bahkan mengimani, jadinya teh cara produktif gitu. Padahal kan orang muslim itu harus produktif. Orang muslim tuh yang justru dalam rangka mencari ridho Allah itu harus produktif gitu. Harus banyak-banyak kita berusaha. Jadi dalam hemat saya mah, angka-angka ini, Kang, sebagai bentuk rahmat Allah. Rahmat Allah. Untuk apa? Untuk mengingat. Hey, ingat ya, adapun itu kesamaan tanggal misalnya 17. Alhamdulillah kalau Kang Raka dengan kepekaan hatinya, Kang. Insya Allah, Kang. Ya, dengan kepekaan hatinya 17. Asa dihitung-hitung rakaat oke 17, Masya Allah. Berarti saya teh ini harus lebih banyak bersyukur. Negara saya, Republik saya teh sudah berusia 77. Nah, ada lagi 77 tahun. 7 itu lucky 7 cenah. Ya kan? Pernah dengar ya? Ya, 7 angka keberuntungan 7 katanya gitu kan. Kalau kita, Kang, mau mempercayai yang gitu-gitu sekalinya, berharap sama manusia aja kita teh sering kecewa, kemudian berharap sama angka yang tepararugu gitu ya, Kang. Jadi kita teh seolah-olah menjebak diri sendiri gitu di dalam ini. Tapi kalau kita meyakini itu sebagai rahmat Allah gitu, jadi kita pun saat 17, Masya Allah. Ya itu pun juga saya tak sengaja, kan, ketika diskus dengan teman judulnya kan, aduh, yuk rame mulai dipasang nih umbul-umbul gitu ya. Mulai dipasang bandir-bandir gitu ya. Meriah mau memperingati hari kemerdekaan teh. Cek saya teh heureuna kieu, Kang. Saya rencangan dengan teman tuh bilang begini. Ini ada apa di balik angka 17 ya? Celetuk kata teman saya teh, kan? Gitu, tong salah kata teman saya teh. 17 Ramadan naon ternyata? Ya, nuzul Quran leres. Sholat total 5 waktu salat rakaat. 17 rakaat dalam muridin kan. Iya. Masya Allah, Allah itu begitu besar, begitu luar biasa. Dan sepakat bicaranya rahmat. Nah, karena saya mah orang penasaran, makanya saya tanya ke Kang Jani, kenapa ada apa di balik angka 17 gitu ya? Ternyata simbol-simbol angka dalam Islam pun banyak. Banyak, betul. Penanggalan atau angka-angka yang memang semata-mata hanya untuk pengingat dan rahmat Allah. Betul, pengingat. Betul, kan? Kang. Pengingat. Tidak betul. Penasaran. Pengingat. Iya, seperti sekarang nih, Kang, kita syuting ini 10 Muharram, Kang. Iya, ya. Ya, 10 Muharram, Rasulullah juga dan ada apa, Kang, ibadah istimewa. Nah, selalu berkaitan dengan ibadah pengingat itu, Kang. Tanggal-tanggal itu. Bagaimana kita mau menghitung jumlah Ramadan gitu ya, Kang, jumlah kita puasa antara 29 dan 30 kalau tidak ada angkanya. Jadi angka itu sebagai betul-betul sebagai bentuk rahmat Allah gitu, untuk apa? Untuk bisa menghitung segala sesuatu dalam kehidupan kita gitu ya. Untuk perhitungan siang dan malam, penghitungan bulan ke bulan, hari ke hari gitu, waktu, bahkan Allah secara spesifik bersumpah demi waktu, wal asr gitu. Jadi betapa pentingnya waktu. Waktu itu kan berkaitan dengan angka, dekat sekali, Kang, dengan angka-angka itu ya. Tapi kalau misalnya kita justru hikmahnya adalah kita tidak mengimani angkanya, bahwa masing-masing karakter angka itu mempunyai
kekuatan sendiri gitu. Tidak, semua itu baiknya sama di mata Allah mah. Dan bagaimana kita mah hanya mengimani Allah dan Rasulullah gitu. Hari akhir dan qadar gitu ya, Al-Qur'an, hadis gitunya di ininya. Nah, itulah yang kita imani. Angka-angka mah itu mah sebagai pengingat saja. Baik, Kang. Ya. Alhamdulillah. Sudah mulai terjawab di sesi pertama ya. Karena ini sudah mulai masuk azan asar. Ya. Seperti biasa sahabat Suara Hati dan dulur RKSB ini kan tapping. Kebetulan pas jelang asar. Jadi harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan bahasan tentang angka-angka yang dimaksud tadi ya. Baik. Baik, Alhamdulillah sahabat Suara Hati dan dulur-dulur RKSB dimanapun Anda berada yang mendengar atau menyimak tayangan melalui YouTube channel. Kita masuk ke sesi kedua dan Kang luar biasa, subhanallah ya, Masya Allah ini. Jadi ternyata angka-angka dalam Islam itu semata-mata memang hanya untuk pengingat. Satu. Kedua adalah rahmat Allah ya kan. Rahmat Allah. Ketiga, kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka yang dimaksud tadi yang sudah kita bahas di awal. Semata-mata itu hanya untuk mengingatkan kita untuk terus beribadah. Karena ada korelasi selalu ada kan? Korelasi, ada kaitan selalu, angka ini dengan pengingat ibadah gitu. Dan betul. Masya Allah Kang, 6.666 ayat. Itu juga sempat, ya? Itu misalnya ada yang itu memelesetkan Kang. Ada 666. Kan terus nguping 666 itu kan angka kepada ruguh cenanya angka setan cenah cek batur mah. Tak ayeuna di memper-memperkeun kadinya. Kan kalau orang yang tersugesti, jadi ada teori namanya teh power of suggestions gitu ya Kang. Orang teh untuk kepentingan pencapaian sesuatu, orang mensugesti dirinya sendiri dengan hal-hal yang berada di lingkungannya atau tidak gitu, yang sesuai untuk mendrive motivasi, mendrive aktualisasi gitu Kang. Misalnya power of suggestion, saya mah kalau saya keluar hari ini tidak memakai baju hitam, saya akan sial. Karena apa? Baju hitam itu adalah warna saya banget. Warna saya teh hitam gitu ya di ini. Nah, saya mau keluar ini cari kerja. Jadi kalau saya keluar hari ini untuk cari kerja tidak memakai baju hitam, saya tidak akan beruntung gitu. Sampai tergantung karena acuk gitu ya, misalnya. Gitu ya, kan? Dan harus keluar jam 13.01. Lamun teu 13.0 kunaon bet 13.0 hiji, karena 13 teh hiji sareng 3 teh opat cenah. Untuk satu kepercayaan opat itu kematian hartosna gitu ya Kang. Jadi ditambihan ku anjeuna 13.0 hiji. Jadi 5 gitu nya. Mun di jumlah jam sadayana jadi 5. Nah, orang-orang seperti ini Kang mengsugesti dirinya sendiri, nggak ada dasar keyakinannya apa. Tetapi pun anyway dia keluar dengan aturan-aturan yang dia bikin sendiri berdasarkan angka, berdasarkan warna, berdasarkan apa. Aripek teh kitunya tah da pada melana teh kenging. Pada melana kenging dia bekerja, dia ini atuh mugi yakin tah setelah orang itu makin yakin, percaya dirinya naik, mulai dia ajak-ajak sama orang. Alamun kieu tah urang mah kieu. Cek saya ge. Lamun itu yang lebih cilaka seperti itu Kang. Jadi dia sudah cenderung memusyrikan Allah, menduakan Allah dengan segala. Jadi dia tidak, bahwa dia keluar itu tidak ada rasa syukur dia gitu ya, dengan hitungan-hitungan ala dia, karena dia mah yang dipercayainya adalah power of suggestion, itu kekuatan sugesti yang dia bangun untuk diri sendiri, bukan keimanan gitu dasarnya Kang. Nah jadi beda halnya kalau sugesti itu dibangun oleh rasa keimanan tadi Kang, mungkin lebih iya artinya tadi
Minimal Iya. sehari 17 rakaat sholat iman kan kuat. Iya, iya. Ya, diarahkan ke dinya we atuh kan ya. Iya, sugestinya gitu. Iya, ya. Alangkah lebih baik, tetapi Ke ibadah. akan sangat berbeda ya antara sugesti, Kang. Kalau sugesti itu nggak ada dasarnya gitu, Kang. Ukur rasaan hungkul lah, yang waswisu fisudurinas teh geningan Gitu. ya, sugesti mah gitu. Tetapi kalau keimanan mah kan puguh, tuntunannya puguh ya, apa Iya. kitabnya puguh gitu ya, siapa yang disembahnya puguh, siapa yang jadi contohnya puguh, semuanya puguh. Tapi kalau sugesti itu disaha eta teh urang we hayang gitu ngarah naon, ngarah orang pede gitu. Nah pan kumaha Ya itu gitu. kayak kasus-kasus sekarang yang lagi viral itu yang pengobatan-pengobatan alternatif yang mengatasnamakan agama tuh Kang. Oh, Sampai ada orang tuh ya tadi bicara sugesti Iya, kayak iya, nyinggung iya. dikit ya keluar dari angka. Mun. Itu kan orang jadi percayanya akhirnya ke kerisnya, punten ya, Nah, ya. ke benda-benda yang itu-itunya Iya, gitu. Terus betul. dia lebih percaya ke orangnya. Iya. Punten. Iya. Tuh, cenah. Kalau mau sembuh mah datang we kasih ieu. Iya. Datang aja ke si itu. Oh, iya. Ya itu kan apa kan? Iya sugesti, Sugesti ya, Kang? itu sugesti. Bahaya, Orang bahaya, ya. Jadi memang kemusyrikan kecil gitu ya, Kang, sudah dekat dengan kehidupan kita. Jadi kita teh benar-benar harus saling mengingatkan lah. Artinya gitu ya. salah-salah orang seperti saya pun dengan ketidaktahuannya, kalau tidak diberani diseringkan dengan akal Ya. bisa jadi Kang. Iya. Tadi walau iya. alam astagfirullah ya. Mun, Jangan sampai mun. ada bisikan setan itu. Iya, iya. Lebih mempercayai tahayul di balik Angkanya, angkanya. gitu ya, di balik angkanya. Iya. Kan itu ya Kang ya. Ya, tetapi kan kalau kita mah 77 tahun Masya Allah, apa yang sudah dicapai oleh bangsaku ini ya dalam masa 77 tahun kemerdekaan ini. Saya pun sudah merasa merdeka belum ya sebagai saya gitu. Oh alhamdulillah ya Allah, saya mau merdeka beragama di republik ini mah. Saya mau beribadah dimanapun tiasa. Saya mau menganut agama apapun, alhamdulillah. Dan saya sekarang menganut Islam ya Allah. Berikan kekuatan kepadaku untuk lebih mensyukuri nikmat ini sebagai orang Islam. Langkung rajin sholatnya. Janten tidak ukur 17 rakaat Kang. Iya. Yuk kejar kita cobain Kang arba'in yang 40 rakaat itu Kang, yang soal-soalnya ya, sunat rawatibnya jangan ditinggal gitu, tahajudnya, qiyamul lailnya jangan ditinggal. Jika nu didinya nyawa Masya Allah. Ya kan sering mengingatkan kan Iya, kalau kita banyak. Iya, Masya Allah. Hatur nuhun iya. Ya ini mah dah memang mengingatkan diri sendiri intinya Kang. Betul. Apa yang kita ucapkan itu akan berbalik. Dan jadi ini ada kekhawatiran juga Kang, kita sering ngobrol seperti ini ya. Iya. Allah teh sangat membenci orang-orang yang berbicara tetapi tidak melakukannya. Jadi saya mah seneng diajak sharing gini sama Kang Raka untuk apa? Untuk terus selalu mengingatkan diri saya sendiri Kang. Ingat ya, emutnya danitosnya Rios Ketu sok kade. Jadi semakin banyak momen seperti ini, saya menjadikan ini sebagai momen muhasabah, momen introspeksi, ya Kang, momen memotivasi gitu, mengingatkan diri gitu, kayak gitu. Betul. Ya sesungguhnya di balik bahasan ini pun juga saya ada keraguan kan, ada ketakutan, takutnya jadi kontroversi atau bagaimana. Tetapi kan insya Allah kan kalau niatnya kan tidak dalam konteks yang berbau mistis atau apa istilahnya itu numerologi atau apa ya gitu ya. Numerologi betul. Artinya ya maha besar Allah gitu kan. Iya betul. Penanggalan pun angka pun Allah sudah setting sedemikian rupa dan sederhana hanya untuk mengingat kita untuk terus taat beribadah. Kan begitu ya. Itu yang disebut rahmat. Makanya kan tadi punten kayak tadi jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Dan pertanyaan bodohna abdi. Nah ya Allah kedah 6.666 tidak 6.667 gitu ya. Masya Allah. Tetapi kan ya itu cara Allah barangkali kan ya mengingatkan kita. Wallahu alam ya kan. Ada rahasia. Betul. Yang bisa dicerna oleh keimanan. Tadi kalau tidak iman mah sugesti jadinya ya kan. Sugesti. Hariwangnya begitu. Betul. Dan kita teh Kang kita mah suka lucu. Jadi suka gini kita teh nute sholat ngomentaran orang sholat gitunya, nute ngaos ngomentaran orang ngaos gitu, nute mengbal
ngomentaran orang mengbal gitunya nulai. Nah jadi dan itu teh menjadi debat kusir teu para rugu gitu ya, termasuk ini juga gitu bahwa kita mah tidak mengimani hal-hal yang berbau numerologi tadi kata Kang Raka gitu. Jadi sudah aja itu mah kami anggap sebagai rahmat Allah untuk pengingat apa? Sok tingkatkan syukur supaya Allah terus menambah nikmat kemerdekaan yang sudah 77 tahun ini gitu ya dalam konteks ini gitu. Jadinya karena hubungannya dengan apa? Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. So kalian bersyukur sesungguhnya kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmatnya terus gitu baik kualitas maupun kuantitas. Tetapi kalau tidak kamu ingkar terhadap nikmatku, ingat ya, azabku sangat pedih. Hoyong ngabuktoskeun azab Allah. Sok mangga we alim asem. Jadi saya mah lebih memilih bahwa 17 Agustus 1945, wah diperingati sebagai hari kemerdekaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, yuswa negara ini sudah 77 tahun. Semoga mari kita sama-sama berdoa gitu ya. Semoga negara ini diberi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang maju pemikirannya, yang mau mensejahterakan rakyatnya benar-benar gitu ya. Bukan pemimpin-pemimpin yang picik, licik dan mau menang sendiri saja gitu. Karena pemimpin itu di dalam Islam juga penting, Kang. Umaro itu sebagai apa ya? Karena Allah juga menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi artinya para pemimpin ini adalah khalifah-khalifah kita, Kang. Kalau misalnya khalifahnya itu jujur, pemimpin-pemimpinnya itu jujur, umaro nangara raco. Negaranya gitu pada ruguh gitu. Gitu makanya kita momen itu jadi untuk berdoa, Kang, untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk meminta pertolongan perlindungan Allah. Gitu. Iya, alhamdulillah, Kang. Jadi teringat tadi apa istilahnya Al-Qur'an ya, surat ya. Ya. An-Nasr ya, Kang? Demi waktu tadi ya, Al-Asr, innal insana lafi khusr. 103. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya betul-betul ya tadi kesimpulannya adalah penanggalan ini juga mengingatkan akan waktu. Sejauh mana orang tos mensyukuri, terus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ulah ngasakur habis, ngasakur ngabas tentang penanggalan saja. Aduh, ya Allah ya Kang. Iya Kang, betul Kang. Luar biasa. Da umpama emut waktu mah gitu ya Kang. Aduh, waktu saya tuh semakin berkurang. Asa jadi deg-degan, asa jadi ya semakin takut Kang. Apa yang sudah saya lakukan? Nah gitu Kang. Jadi kita ambil positifnya dalam rangka kita melihat angka-angka itu. Angka-angka semuanya juga sama, tidak ada keistimewaan di masing-masing angka gitu ya, tidak ada kekuatan yang ini. Yang ada kekuatannya itu hanya ada pada ahad. Yang ada pada keesaan itu. Satu gitu. itu. Ya, makanya katakanlah Allah itu ahad. Gitu. Jadi Allah itu esa. Esa itu bukan satu, Kang. Karena kalau misalnya satu orang bisa aja di belahan bumi mana Tuhan saya satu, Tuhan saya ini satu ini. Tetapi kalau ahad itu dimanapun muka buminya ahad, Allahu ahad gitu. Tidak bisa dibagi, tidak bisa dibelah, tidak bisa dibeda-bedakan gitu. Mau di bagaimanapun tetap ahad gitu. Allah itu yang esa itu. Gitu Kang. Jadi bukan angka itu mah gitu Kang. Bukan bilang 1 2 3 tidak bisa dibilangkan Allah mah gitu. Allahu ahad. Ya, Allahu ahad. Tegas Kang. Tegas eta mah Kang. Makanya atas orang tepan tenang udah gitu mah Kang. Iya. Bade mau angkanya 17, mau angkanya 2 hiji, mau angkanya ahad, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang apalagi nih angka-angka dalam Islam ini Kang yang memang membuat jadi monumental lah katakan apa ya. Jadi penasaran ya semata-mata untuk mengingat kan. Di bulan Muharram ada angka. Angka tanggal berapa yang kan Rasulullah mencontohkan untuk berpuasa Kang tanggal 10. Tetapi itu pun ternyata tidak hanya dilakukan sama orang Islam. Gitu Kang. Gitu. Jadi tanggal 10 Muharram itu saat Rasulullah masuk ke Madinah, mereka orang-orang Yahudi yang ada di sana berpuasa juga Kang. Kenapa kalian puasa katanya? Untuk memperingati Nabi kami Musa saat menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi belah laut eta teh 10 Muharram. Makanya diperingati sama orang itu dengan cara untuk bersyukur ta eta Kang. Semua maksudnya tuh umat-umat itu melakukan hal itu untuk bersyukur. Mengingat lantas setelah ingat dia bersyukur.
wah terima kasih sudah diselamatkan gitu. Semoga dan ditambahkan dengan harapan-harapan apa yang kedepannya akan gitu. Nah Rasulullah pun menyampaikan bahwa sesungguhnya kami yang lebih berhak untuk mengimani bahwa Musa itu sebagai ini gitu ya. Nah jadi Rasulullah pun menganjurkan untuk yuk umat muslim juga berpuasa di 10 Muharram itu. Puasa Asyura itu. Asyura itu hartosnya hari ke-10 gitu. Jadi dan untuk membedakan dari yang umat Kristiani, umat Nasrani juga puasa gitu. Nah, untuk membedakan dengan Nasrani dan Yahudi itu tambahkan 1 hari atau setelahnya. Gitu. Jadi 9, 10, 11 gitu Kang. Afdolnya mah gitu. Aduh cina salah panah hilap kalangku ya atau 1. Tingkatan keduanya adalah 10, 11. Aduh 11 na bentrok pisan ieu manggung nuju seueur ieu nya. Aduh makiat jika nama pami mah atau 10 na hungkul. Nah eta tingkatan katilu gitu ya. Jadi iya, alhamdulillah gitu. Kang. Jadi jelas sudah sekarang sahabat Suara Hati dan dulu RKSB ya. Kalau bagi abdi mah cekap sih Kang, bismillah ya kan kejawab lah. Artinya memang ya tadi angka itu sebagai pengingat, angka itu juga sebagai wujud rahmat dari Allah. Tanggal ya Kang ya, kaitan dengan tanggal ya. Lalu juga tadi semata-mata untuk meningkatkan tadi, mengingatkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa ya kan? Ya, alhamdulillah saya mah hoyong nganuhunkeun ka Kang Raka untuk bisa mengangkat ini menjadi tema karena sudah, kalau saya mau melihatnya sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan Kang gitu dengan dengan ini dengan angka-angka ini gitu. Ya karena punten Kang, karena saya takut ada semacam saya nggak mau suzon juga tadi ada persepsi sugesti yang membuat orang jadi semakin yakin kemusyrikan itu semakin gitu. Dijadikan gitu Kang dari angka, dari benda, dari tempat, dari warna, dari apa. Kan sekarang tuh banyak Kang gitu. Jadi kita tuh memang dibelok-belokin aja terus gitu dengan hal-hal yang dekat sama kita yang kesannya remeh-temeh tetapi kalau itu sudah tertanam di dalam hati, Kang, hati itu akan menjadi kotor. Kalau kotornya semakin banyak, hati itu akan bernoda. Nodanya semakin banyak, hatinya menjadi kelam. Kelamnya hati sulit menangkap cahaya. Kalau sulit menangkap cahaya, eta teh ku Allah teh khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Allah mengunci itu khatam si manahna eta, jadi sudah tidak lagi bisa menerima petunjuk, menerima cahaya, menangkap cahaya segala rupi gitu. Jadi memang sekedik lalaunan gitu terus gitu. Dan itu mengkhawatirkan. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Rafa. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membawa hikmah dan manfaat ya. Sharing kita untuk di kesempatan hari ini kali ini. Dan ini judulnya juga saya nggak ngerti, nanti biarlah Pak Produser aja. Kalau masalah judul mah lah gitu ya. Tetapi yang jelas intinya yang heboh ya. Saya takut heboh gitu. Nanti ujung-ujungnya Dani bicara mitos angka 17 numerologi angka 17 masa Allah tonton heula makanya ya. Oke kan baik. Alhamdulillah meskipun waktu kita sangat sebentar tetapi barangkali bisa ada kesimpulan, ada hikmah-hikmah lain yang mungkin akan sampaikan di sesi akhir kita dengan tadi penutup doa barangkali. Ya, alhamdulillah Kang Raka hatur nuhun sudah mengangkat ini tema angka-angka ini menjadi tema gitu ya. Jadi dulu-dulu RKSB sama sahabat Suara Hati dan Nijaif di YouTube channel kita memang sedang banyak didistorsi sekarang ini. Jadi disrupsi ini tidak hanya berlaku di lingkungan kita di dunia di dunia ekonomi kita saja gitu ya, disrupsi digital gitu. Nah, di dalam keimanan juga sedang terjadi disrupsi itu. Jadi orang-orang teh memang terus dikotori gitu ya keimanannya dengan hal-hal yang remeh-temeh sebetulnya dilihatnya. Dan orang-orang yang melakukan itu mengatasnamakan, kalaupun misalnya Kang di ini lu nggak boleh gitu, gua kan main-main katanya. Jadi main-main itu dianggap sebagai barang yang halal untuk menyembunyikan misi-misi ke ini ya. Di lingkungan kita banyak lah di antara teman-teman kita. Jadi berhati-hati, kita juga dalam mengingatkan teman, sok ingatkan saja dengan baik-baik gitu. Tentu saja itu menjadi tugas kita mengingatkan dengan baik-baik gitu. Jadi intinya mah kita harus tetap alert Kang, tetap waspada gitu ya. Dan tetap saja minta pertolongan Allah untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu akan
terus kita dawamkan dalam setiap kesempatan gitu ya. Baik, Kang. Ya, janten aya nama orang ditutup doa. Mangga, Kang. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu ya Allah. Teguhkanlah keyakinan kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Jangan Engkau palingkan kepada hal-hal yang tidak berguna bagi kami ya Allah. Teguhkanlah keimanan kami, tambahkanlah keimanan kami yang sudah ada di dalam diri kami ya Allah, hanya semata untuk beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hatur nuhun ini juga buat endorse kita nih. Ya. Ya, kali ini ada jas. Barangkali ada yang berminat, tertarik. Masya Allah segitunya ya kan. Ya nggak apa-apa ya, kita welcome saja. Terima kasih gitu ya. Ini mudah-mudahan besok ada jas-jas yang lain. Kang, mumpung kita Gitu. subscribernya baru 400 sekian. Alhamdulillah ya kan. Kalau kita udah 30 juta subscribernya, maaf ya kalau kita menolak endorse yang tidak ini gitu ya kan. Alhamdulillah ya. Amin insya Allah ya. Hatur nuhun Kang atas Amin. ketersediaan waktunya, Amin. dan insya Allah kita akan jumpa kembali di program Hikmah Petang dan Suara Hati dengan bahasan ataupun tema-tema keseharian lainnya. Saya pamit, Kang Dani juga mungkin pamit ya Kang. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.